Halo, perkenalkan nama saya Iksan Remansyah Perkenalkan, nama saya Dwi Septiani Martin Selian. dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan tentang ekonomi mikro yang berjudul Pasar Oligopoli. Seperti yang ada di sini, definisi pasar oligopoli yaitu pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen. Jika hanya dua perusahaan disebutkan dengan duopoli. Oke, next. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Yang ke satu, menghasilkan barang standar maupun barang yang berbeda coraknya. Dua, kemampuan menentukan harga, ada kalanya kuat, ada kalanya lemah. Tiga, pada umumnya memerlukan promosi. Di dalam promosi itu seperti iklan, banner, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah barang yang dihasilkan. Ada dua tahap barang yang dihasilkan itu. Yang pertama adalah barang standar. Banyak dijumpai pada industri oligopoli yang menghasilkan bahan mentahan, semisal seperti aluminium dan bahan baku, misalnya semen dan bahan bangunan. Yang kedua, barang berbeda corak pada umumnya dijumpai pada industri yang menghasilkan barang akhir seperti rokok dan sampo dan seperti yang lain-lain. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini ada kemampuan menentukan harga. Lemah. Yang ke satu, lemah jika para oligopolis tidak bekerja sama. Jika seorang oligopolis menurunkan harga, maka penjualannya meningkat, teman-teman. Tetapi segera dibalas oleh pesaingnya. Seperti itu. Ya, dan yang kedua, kuat. Jika para oligopolis bekerja sama sehingga harga dapat distabilkan pada harga yang mereka hendaki, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini di pasar oligopoli itu membutuhkan media promosi yang berada di slide tadi, yaitu yang seperti iklan, banner, dan lain-lain. Poin pertama, terutama untuk perusahaan yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Poin kedua, menarik pembeli baru dan mempertahankan konsumen lama. Poin ketiga, produsen yang menghasilkan produk standar anggaran iklannya lebih kecil daripada produsen yang menghasilkan produk yang berbeda corak. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, next. Nah, pasar oligopoli ada kaitannya dengan antar perusahaan yang tidak melakukan persepakatan yang terdiri dari 2 poin. Dalam pasar oligopolis, penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan menyebabkan perusahaan melakukan penurunan harga agar tidak kehilangan pelanggan. Seperti itu. Dan di sini ada kaitan antara perusahaan
yang tidak melakukan persepakatan, yaitu ada dua poin. Yang poin pertama, dalam pasar oligopolis, penurunan harga dari sesuatu perusahaan berkecenderungan menyebabkan perusahaan lain menaklukkan perusahaan harga agar tidak kehilangan pelanggan. Seperti itu. Dan poin kedua di sini ada, jika terdapat satu perusahaan yang menaikkan harga, perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga yang akan berakibat bertambahnya konsumen. Next. Nah, di sini ada contoh kurva. Ada dua contoh kurva ya, teman-teman. Ini contoh kurva pertama, yaitu kurva permintaan bengkok atau patah. Seperti ini ya contohnya, kawan-kawan. Dan contoh yang kedua, ada kurva permintaan dan kurva hasil penjualan marginal. Dan contohnya seperti ini ya. Oke, next. Nah, di sini ada maksimasi keuntungan oligopolis. Ada dua poin. Poin pertama, dicapai pada tingkatan output dan harga di mana dipenuhi kondisi MC sama dengan MR. Dan poin kedua, karena ada saat-saat MR bergerak vertikal, maka harga bersifat tetap rigid dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada permulaannya. Ini saya memiliki contoh dari kurva maksimasi keuntungan. Sudah dijelaskan oleh teman saya yang tadi. Bisa dilihat kurvanya seperti ini. Selanjutnya ada bentuk hambatan masuk industri oligopolis. Yang pertama ada skala ekonomis, yang kedua ada perbedaan biaya produksi, yang ketiga ada keistimewaan hasil produksi. Untuk skala ekonomis bisa didefinisikan seperti makin rendah biaya per unit produksi sehingga harga jual semakin rendah. Selanjutnya, jika terdapat permintaan tambahan, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merebut penambahan tersebut sehingga mereka semakin menguasai pasar. Selanjutnya ada biaya produksi yang berbeda. Yang pertama karena jumlah output yang berbeda. Yang kedua ada biaya bisa berbeda pada tingkat output yang sama. Yang ketiga ada pengetahuan lebih dalam. Yang keempat ada pekerjanya lebih berpengalaman. Yang kelima ada akses dana dan bahan baku lebih mudah. Selanjutnya ada keistimewaan hasil produksi. Yang pertama sangat terkenal atau terpercaya. Yang kedua ada produksinya rumit atau kompleks. Yang ketiga menghasilkan banyak produk yang sejenis. Selanjutnya ada definisi dari penilaian atas oligopoli. Yang pertama ada efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua ada pengembangan teknologi dan inovasi. Yang ketiga ada perolehan tingkat keuntungan. Selanjutnya di sini ada efisiensi sumber daya. Dipandang kurang efisien sebab MR sama dengan MC kurang lebih harga jual atau konsumen membeli terlalu mahal. Sebenarnya dipandang efisien jika penikmat skala ekonomis dibanding perusahaan bersaing sempurna dengan risiko beroutput sedikit. Selanjutnya ada definisi pengembangan teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi berkembang sebab yang pertama ada perusahaan menikmati laba di atas normal. Dua, perusahaan memiliki bahwa bersaing dalam teknologi dan inovasi lebih memungkinkan daripada bersaing dalam bidang harga. Selanjutnya ada keuntungan keuntungan perusahaan. Yang pertama ada keuntungan harga barang menjadi lebih tinggi, dan yang terakhir ada pemilihan produksi terbatas. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Dwi Septiani dan teman saya Isan Rahimansyah pamit undur diri.